Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Bagus. Materi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Apakah anak-anak di sini ada yang suka menulis? Bagus, menulis apa anak-anak? Menulis cerita. Nah, apakah anak-anak di sini pernah menulis atau mengungkapkan perasaan kalian dengan menulis? Pernah. Nah, ibu guru dulu juga pernah menulis seperti kalian. Contohnya seperti kalian mendapatkan kado dari orang tua. Nah, perasaan kita kan pasti senang. Yang cerita kalian tulis itu di buku itu termasuk namanya karangan. Apa sih karangan itu? Ada yang tahu? Ibu jelaskan dulu ya. Karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikiran melalui bahasa tulis yang teratur. Nah, jadi kalau tulisan kalian kurang teratur, itu belum dinamakan karangan. Gimana untuk menulis karangan kalian menjadi teratur? Ya, kita akan membuat kerangka-karangan. Apa sih kerangka-karangan itu? Apa anak-anak tahu kerangka di dalam tubuh kalian? Ya betul, tulang. Nah, kalau tidak ada tulang, tubuh akan menjadi lemas, tidak teratur. Nah, itulah gunanya kerangka. Nah, anak-anak, itu yang membuat karangan kalian menjadi teratur, yaitu membutuhkan kerangka-karangan untuk menjadi teratur. Ada langkah-langkah membuat kerangka-karangan. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua yaitu menentukan judul. Yang terakhir yaitu mengembangkan pokok karangan kita. Gimana sih menentukan tema? Nah, anak-anak coba kalian tentukan temanya, yaitu contohnya seperti berlibur. Nah, kalau sudah menentukan temanya, kita lanjut ke judul. Menentukan judulnya yaitu contohnya pergi ke mana? Oh ya, liburan ke pantai Watu Dodol. Nah, kalau sudah menentukan judul dan membuat temanya, kalian bisa membuat kerangka-karangan yang dimulai dari awal. Contohnya, kita mulai bercerita tentang dari rumah sebelum berangkat, terus kegiatan di sana, dan setelah itu kembali lagi pulang ke rumah. Nah, anak itu tadi yang dinamakan contoh kerangka-karangan. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak paham? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut tugas? Tidak. Nah, anak-anak, kalau sudah paham, kalian bentuk kelompok masing-masing 5. Nah, kemudian ibu akan memberikan lembar kerja kelompok ini. Kita lihat di lembar kerja kelompok tadi, itu kalian kembangkan kerangka untuk menjadi cerita yang lebih menarik. Kalian berdiskusi dulu dengan teman sekelompok, lalu dikembangkan ceritanya untuk menjadi yang lebih menarik, semenarik mungkin. Nah, apa ada yang ditanyakan lagi? Oh, tidak. Nah, kalau gitu kalian kerjakan. Dan jangan ramai, tetap tenang, kerjakan tugasnya. Ibu akan tinggal dulu di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa Anissa tidak masuk? Oh, sakit. Semoga lekas membaik dan jenguk bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kalian hari ini adalah IPS. Apakah anak-anak ada yang sudah belajar? Sudah. Tentang apa, anak-anak? Ya betul, bencana alam dan lebih tepatnya yaitu faktor penyebab bencana alam. Nah, ini tanya sekarang, apakah di daerah kita ada yang pernah terkena bencana alam? Pernah. Nah, apa sih penyebabnya bencana alam? Ya, ulah manusia bisa, selain itu manusia itu sendiri, yaitu bisa disebabkan oleh alam bumi atau disebabkan oleh alamnya sendiri. Nah, jadi bencana alam itu dibagi menjadi 2. Bencana alam bersifat murni dan ada bencana alam disebabkan oleh manusia. Nah, anak-anak kalau sebutkan bencana alam yang disebabkan oleh bencana alam itu murni, ya tsunami, tanah kering, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, menurut kalian apa sih yang menyebabkan gunung Merapi itu meletus? Ada yang tahu? Nah, jadi gunung itu mempunyai perut seperti kalian. Nah, jadi perut gunung itu ada namanya yaitu magma. Magma itu seperti lelehan api. Kalau kalian pernah lihat di TV, itu bergerak kemudian keluar dari gunung tersebut. Nah, itu namanya gunung meletus. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi itu ada 3. Yang pertama gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi berasal dari tanah runtuh. Yang pertama, gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh pergeseran lempeng-lempeng bumi. Yang kedua, gempa bumi vulkanik itu disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang akan meletus. Nah, gunung meletus itu menyebabkan gempa bumi, namanya gempa bumi. Gempa vulkanik ketiga yaitu gempa tanah runtuh, yang disebabkan adalah gempa yang mengiringi gua yang roboh atau runtuh. Nah, selanjutnya bencana alam yang disebabkan oleh manusia, contohnya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Apa penyebab banjir, anak-anak?
yang membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan banjir. Karena itu, anak jangan membuang sampah sembarangan di sungai biar tidak menyebabkan banjir. Yaitu tanah longsor yang disebabkan oleh penebang pohon secara sembarangan. Nah, ketika tidak ada yang menyerap tanah ketika hujan, maka akan terjadi tanah longsor. Nah, penyebabnya tadinya ya apa? Yaitu erosi, kemudian penebangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Apakah ada yang tidak paham tentang bencana alam? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak buatlah kelompok, kemudian ibu akan memberi lembar kegiatan yang akan kalian isi, kemudian kalian isi jawabannya dalam lembar ini. Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, kemudian kerjakan di situ dan jawab yang benar dan berdiskusi dengan kelompok kalian. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak, kerjakan dengan tertib. Ibu akan kembali ke kelas 5 dulu ya. Nah, anak-anak, gimana tugasnya sudah selesai yang ibu berikan tadi? Nah, ibu cek dulu ya. Oh iya, bagus tugasnya. Kalian mengerjakan dengan baik dan betul. Nah, anak-anak, ibu akan simpulkan dari materi kita pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menyusun kerangka karangan, yaitu kalian menentukan tema, lalu menentukan judulnya, lalu kalian mengembangkan pokok kerangka kalian. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai karena kalian sudah mengerjakan dengan baik, jadi tidak ada PR. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Nah, ibu akan lihat dulu tugasnya. Ya, hasilnya sangat bagus dan sudah bagus. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, berarti anak-anak sudah paham ya tentang bencana alam. Nah, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini adalah tentang bencana alam atau peristiwa alam yang ada di Indonesia. Nah, faktor-faktor terjadinya bencana alam dapat disebabkan oleh manusia atau alam itu sendiri. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam, yaitu gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Nah, penyebab terjadinya bencana alam yaitu adanya pergeseran atau pergerakan tektonik yang menyebabkan gunung meletus, adanya pertemuan lempeng samudra dan lempeng benua kerak bumi yang disebabkan gempa bumi. Nah, selanjutnya naiknya gelombang air laut dengan cepat itu akan menyebabkan tsunami. Lalu yang terakhir, penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Lalu tidak melakukan rehabilitasi, itu akan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan ya Nana. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi ya Nana? Tidak. Nah, Nana tetap semangat dalam pembelajaran. Sebelum berakhir pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.